Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jawaban salamnya belum pada makan malam nih. Ayo jawab sekali lagi sama-sama yang kompak biar kita selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'na bifadlih wa alaina bitaufiqi wa taulih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Zainul wujud sahibil maqamil mahmud wa ma'dinil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa farrij gurub ummati wa aslih su'unahum ya barru ya wadud. Alhamdulillah, pertama-tama yang sama-sama kita cintai, yang kita hormati dan insyaallah senantiasa kita taati daripada segenap para alim ulama, para tuan-tuan guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena emang gak dikasih catatannya. Namun insyaallah tidak mengurangi ta'zim cinta hormat saya kepada guru-guru kita sekalian, terlebih khusus kepada guru kita yang tadi telah menyampaikan nasihat demi nasihatnya telah begitu dahsyat kepada kita semuanya, yang mengajak kita agar selalu senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad agar kita selamat dunia dan akhirat. Kepada guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Idrus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga beliau. Kalau buat guru aminnya yang kencang. Mudah-mudahan Habib Ali panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan dakwahnya, dilancarkan urusannya, naik haji, nikah lagi, amin ya rabbal. Dan juga kepada Sayyidil Walid, saya punya abah, saya punya orang tua Al-Habib Hisham bin Hadun Al-Musawa, segenap para hadirin, para pemuda pecinta Nabi Muhammad, dan juga para ibu-ibu yang tidak saya cintai. Udah punya istri bu? Tidak saya cintai namun sangat saya kagumi. Saya yakin ibu-ibu yang hadir malam ini luar biasa. Yang di sini aja masya Allah, nah yang kelihatan wajahnya nggak ada yang sama semuanya. Dan juga segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pemuda pemudi pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi nasihat demi nasihat udah kita dengerin, udah cukup banget, apalagi mau saya sampaikan saya yang bodoh ini di hadapan guru kita semuanya. Udah cukup semuanya, udah cukup, udah mantep banget, tinggal gimana kitanya doang. Tinggal gimana kitanya menjaga, membawa, menanamkan mahabbah, kecintaan, kerinduan dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Waktu demi waktu, berapa kali kita hadir maulid, berapa kali kita mendengarkan nasihat, berapa kali kita mendengarkan ceramah demi ceramah yang disampaikan oleh guru-guru kita, para alim ulama kita, mengajak kita untuk cinta sama Nabi, mengajak kita untuk selalu mengikuti daripada para ulama yang selalu tersambung daripada nasab dan ilmunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali kita dengerin tentang Nabi Muhammad, akan tetapi kadang hati kita ini masih jauh sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ngomongin Rasulullah nggak bakal ada habisnya emang. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Sintu Durar, beliau pun mengatakan dalam salah satu syair bait maulidnya, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tidak akan mampu lisan kita, mulut kita, bibir kita nggak bakal mampu untuk mengungkapkan daripada keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun cuma sedikit. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Siapa nih? Lanjut. Jam 10:20. Nggak apa-apa nih, lanjut nih.
Berin tolong kasih jalan biar sampai cepat ke panggung. InsyaAllah dengan kehadiran guru kita menambah keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, tidak ada satupun lisan, tidak ada satupun mulut yang mampu mengungkapkan, menceritakan, menggambarkan semua keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun cuma sedikit, bahkan lebih sedikit, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bahkan seandainya dikumpulkan seluruh para penyair, seandainya dikumpulkan seluruh para pujangga, semuanya berkumpul di suatu tempat bersama-sama untuk membuat syair-syair pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun air yang ada di lautan dijadikan sebagai tinta, walaupun ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pena, enggak bakal cukup menggambarkan, menceritakan tentang keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita udah dengar sama-sama, Rasulullah manusia paling afdal, manusia paling mulia, paling istimewa, yang semua keindahan yang ada di muka bumi yang pernah kita pandang dengan kedua mata kita semua asalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan ada matahari, bulan dan bintang, daratan, lautan serta hewan dan tumbuhan. Seluruh alam semesta ini ada karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tampan Nabi Muhammad, manusia yang paling dermawan Nabi Muhammad, manusia yang paling bagus akhlaknya Nabi Muhammad, yang paling indah senyumannya Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan li ba'dihi, dikatakan oleh salah seorang sahabat ketika bertanya, hal wajhahu kamal qamar, apakah wajah Rasulullah itu bagaikan bulan purnama? Dikatakan bal adwa'u minal qamar, bahkan wajah Nabi kita Muhammad yang malam ini kita peringati daripada maulidnya, yang malam ini kita duduk untuk Nabi Muhammad, yang dari tadi kita sebut, kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad, yang dari tadi namanya kita dengar nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih indah wajahnya daripada bulan purnama yang terang benderang. Bahkan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari, itu diriwayatkan kalau Nabi Muhammad nih, Rasulullah yang kita kumpul buat Nabi Muhammad nih, yang sekarang kita duduk sama-sama semata-mata untuk Nabi Muhammad, yang sekarang dari tadi kita sebut namanya, kita dengar namanya, itu Nabi Muhammad kalau jalan malam-malam, ada seseorang kalau ngelihat Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah di pertengahan jalan di waktu malam, itu seakan-akan tuh malam berubah jadi siang, saking terang benderangnya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking terangnya wajah Nabi Muhammad, kalau ada orang ketemu di malam hari, itu malam berubah jadi siang, seakan-akan itu malam yang gelap gulita berubah menjadi terang benderang, seakan-akan siang hari. Indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya Rasulullah lagi jalan di siang hari, di tengah padang pasir yang panas, di bawah terik matahari yang panas terang benderang, tapi kalau Nabi kita Muhammad lagi jalan nih siang hari nih, itu seakan-akan matahari malu, purik, kalah terang cahayanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang malam ini kita peringati daripada maulidnya, Rasulullah yang udah nggak perlu ditanya lagi bagaimana kasih sayangnya beliau kepada kita sebagai umat, walaupun kita belum pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Bahkan 1400 tahun lebih yang lalu, jauh sebelum kita hidup, jauh sebelum kita terlahir daripada dunia ini, jauh sebelum kita ada di muka bumi, Rasulullah udah rindu sama kita sebagai umat. Diriwayatkan ketika dalam suatu perkumpulan, ketika Nabi kita Muhammad lagi kumpul sama para sahabatnya, lagi kumpul Nabi Muhammad, tiba-tiba ketika dalam perkumpulan Rasulullah bersama sahabatnya, sebaik-baiknya perkumpulan dan seindah-indahnya perkumpulan tersebut, Nabi kita Muhammad menundukkan daripada pandangannya, menetes air mata yang mulia daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi kumpul sama sahabat, tiba-tiba Rasulullah nunduk meneteskan air matanya, sehingga para sahabat yang ada pada saat itu merasa heran, bertanya-tanya, bingung kenapa ini Nabi Muhammad menangis. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?
Apa yang membuat engkau menjatuhkan air matamu di wajahmu yang indah tersebut ya Rasulullah? Apa kata Nabi kita Muhammad? Aku rindu, kata Rasulullah. Aku rindu, pengen kumpul sama saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad. Aku nih rindu, kangen, pengen kumpul sama saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Ini anak-anak muda sekarang ngeletakin rindunya salah nih. Jangan bib, rindu tuh berat. Ulekan tahu gejrot. Nih kata Bang Dahlan nih, anak-anak muda nih recehan Islam nih. Pasukan capung jarum, Masya Allah, Alhamdulillah banyak hadir malam ini. Kata Bang Dahlan nih, pacaran itu hanya bagi orang-orang yang lemah. Betul? Ada yang lemah di sini? Ada yang lemah di sini? Lemah semua romannya ini. Tapi Nabi kita Muhammad saat itu meneteskan air mata rindu karena ingin berkumpul dengan saudara-saudaranya, sehingga membuat para sahabat bingung dan penasaran, bertanya-tanya kepada sang Rasul, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah saat ini kita telah berkumpul ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi Muhammad. Akan tetapi yang aku rindukan saat ini adalah saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad. Ini sahabat yang mendengar saat itu, yang melihat kejadian itu merasa cemburu. Cemburu, siapa ini saudara-saudaranya Nabi Muhammad, sampai saking kangennya, saking rindunya Nabi Muhammad sampai nangis pengen ketemu sama saudara-saudaranya. Ditanya sama para sahabat dengan penuh penasaran, ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang engkau rindukan? Siapa mereka saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Siapa itu mereka yang sampai engkau meneteskan air matamu karena rindu ingin berkumpul dengan mereka ya Rasulullah? Perhatikan jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, mereka yang aku rindukan, mereka saudara-saudaraku adalah mereka yang hidup setelah kewafatanku. Mereka tidak pernah memandang wajahku, belum pernah duduk bersama denganku, belum pernah ikut sholat berjamaah denganku, bahkan tidak pernah mengangkat pedang ikut berperang denganku. Akan tetapi mereka beriman, cinta dan rindu kepadaku, maka mereka lah saudara-saudara yang aku rindukan, kata Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bukankah kita yang hidup setelah kewafatan Nabi? Bukankah kita yang belum pernah memandang wajah sang Nabi? Bukankah kita yang belum pernah duduk sama Rasul, ikut sholat jamaah dengan Rasulullah, bahkan kita nggak pernah tuh ngangkat pedang ikut perang bersama Nabi kita Muhammad? Dan insya Allah duduknya kita di tempat ini mudah-mudahan menjadi kabar gembira karena iman kita, cinta kita, rindu kita kepada Nabi Muhammad, sehingga kita termasuk golongan yang saat itu dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi hal yang lebih besar kecintaannya, kasih sayangnya, perhatiannya, melainkan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umat. Namun di mana cinta kita untuk sang Rasul? Apa yang sudah kita lakukan demi menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jikalau para pewarisnya, jikalau para ahli baitnya, jikalau para orang-orang ulama-ulama kita, guru-guru kita yang senantiasa mengajarkan kita tentang ajaran Nabi Muhammad, tidak kita ikuti daripada nasihat-nasihatnya. Beruntung tadi guru kita udah bilang, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru. Kalau tidak ada mereka, para guru-guru kita, tidak ada mereka, para ulama-ulama kita, kalau enggak ada Habib Ali, siapa yang mau doain kita para pendosa? Setiap malam kita mah asik tidur di kamar kita dengan kasur kita yang besar dan empuk. Tapi guru-guru kita, para ulama kita, para alim ulama kita, para kiai kita, para asatid kita, para habaib kita, setiap malam bangun bersujud kepada Allah, meneteskan air matanya hanya memohonkan ampun kepada kita para pendosa. Kalau nggak ada para ulama, siapa yang mau mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad? Kalau nggak ada para guru, para habaib, siapa yang mengajak kita untuk kenal kepada Allah? Kalau tidak ada mereka, para alim ulama, maka tidak mungkin kita bisa duduk saat ini, karena semata-mata duduk kita di tempat ini hanya ingin mendengarkan sejarahnya Nabi Muhammad. Kita duduk hadir maulid, kita pengen dengar tentang Nabi Muhammad, pengen menambah, merangsang kecintaan kita kepada Rasulullah agar kita termasuk orang-orang yang dicintai pula oleh Nabi Muhammad.
Kalau kita tidak bisa menjadi bunga, maka jangan pernah kita menjadi duri. Kalau kita nggak bisa membuat Rasulullah bahagia dengan amal ibadah kita, kalau kita tidak bisa membuat Rasulullah tersenyum dengan perlakuan kita, maka jangan pernah membuat Rasulullah meneteskan air matanya karena sedih melihat kita dalam keadaan maksiat. Namun kita lebih sering, lebih memilih mengikuti cara berpakaian musuh-musuhnya Nabi Muhammad dibandingkan cara berpakaian Nabi Muhammad. Kita lebih memilih ikut pergaulan daripada musuh-musuhnya Nabi Muhammad dibandingkan pergaulan orang-orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang paling mulia, paling utama, paling teristimewa, enggak ada bandingan apapun dibandingkan yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan sama guru kita, walaupun mulia Nabi Muhammad, orang paling tampan, paling dermawan, paling hebat, paling dahsyat, paling luar biasa, udah paling-paling banget dah. Dijamin pasti masuk surga, bahkan surga enggak ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah tidak pernah sombong dengan kedudukannya. Tapi Rasulullah tidak pernah berbangga, tidak pernah sombong dengan kedudukannya. Selalu semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mendengar dari guru-guru kita suatu riwayat sampai Nabi kita Muhammad itu saking lamanya dalam sujud hingga kedua kakinya bengkak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking lamanya dalam ibadah malam, saking lamanya, saking panjangnya dalam sujud hingga membuat kedua kaki Nabi kita Muhammad membengkak. Saya yakin di sini juga banyak yang bengkak kakinya. Tapi bukan karena sujud Ada yang main bola, emak-emak kebanyakan jalan di pasar, macam-macam, tapi Rasulullah nggak pernah sombong. Sehingga ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Bukankah engkau adalah kekasih Allah? Bukankah alam semesta ini tidak akan ada kalau bukan karena engkau ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, benar. Sayyidah Aisyah berkata, kalau gitu ngapain Rasulullah capek-capek, susah-susah setiap malam bangun, laksanain sholat, sujud lama banget sampai bengkak kaki. Buat apa lagi sedangkan engkau telah dijamin masuk ke dalam surga, dipastikan surga tidak akan pernah dimasuki oleh siapapun melainkan engkau terlebih dahulu bersama umatmu masuk ke dalam surga. Kata Nabi Muhammad, benar, aku dijamin masuk dalam surga. Aku pasti masuk dalam surga, tapi apakah aku salah sebagai tanda syukurku atas nikmat yang telah Allah berikan kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagak sombong Rasulullah. Kalau kita ibadah dikit, maulid setahun sekali, suka sombong. Makanya saya selalu bilang nih, kalau nasihatnya guru-guru kita bilang coba belajar dari tukang parkir. Tahu tukang parkir Pak? Bu, tahu tukang parkir Bu? Belajar dari tukang parkir tuh. Saya merhati ini kalau ngeliat tukang parkir nih, luar biasa tuh tukang parkir. Saya lihat walaupun mobilnya banyak, bagus-bagus, mereknya mahal-mahal, warnanya ada yang merah, hijau, putih, hitam, kagak sombong tuh tukang parkir. Tukang parkir tuh. Mobilnya banyak berjejer, kagak sombong orangnya. Sampai nanti mobilnya habis satu-satu, hilang, bersih, nggak ada lagi tuh mobil, kagak sedih tuh tukang parkir. Lah beneran. Ada tukang parkir mobilnya banyak sombong. Ada tukang parkir mobilnya pada habis sedih. Kagak ada, soalnya dia tahu dia tidak merasa memiliki, dia cuma merasa dititipin, bukan dimiliki. Begitu juga dengan kehidupan kita, ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka apa gunanya kalau kita sombong dengan titipan yang Allah berikan kepada kita? Dikasih jabatan dia sombong. Ada gak pejabat sombong? Ada gak? Ada, namanya Fir'aun. Ini kalau yang sekarang-sekarang, pejabat sekarang yang sombong-sombong nih, itu tentara-tentaranya Fir'aun tuh. Dikasih harta dia sombong, merasa memiliki semuanya. Orang besar karena hartanya hilang juga lah kekuasaannya. Orang besar karena jabatannya selesai, tidak lagi dia dihormati orang. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sepanjang waktu dan zaman tidak akan pernah habis selalu diucapkan, walaupun kita saat ini duduk di tempat ini sampai besok pagi hanya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, tidak cukup membalas 1% pun dibandingkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini, mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini dengan berkat Sahibul Khol dan juga para guru-guru kita, para alim ulama kita, para habaib kita yang memandang Al-Habib Ali
memandang daripada gurunya hingga sampai terus memandang gurunya, sampai lagi memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat memandang beliau guru kita Al Habib Ali, insyaallah Allah jadikan mata-mata yang memandang pada malam ini agar dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita yang duduk saat ini Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah sembuhkan penyakit kita, Allah selesaikan masalah kita, sebagaimana Allah kumpulkan kita malam ini di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berharap nanti kelak di yaumul qiyamah Allah kumpulkan kita kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina fi man hadid, wa afina fi man afid, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi man atid, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin min wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini dapat Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafin dan dimaklumin. Bila ada kata saya yang salah maupun kata saya yang kasar, mohon dimaafin dan dimaklumin. Karena saya juga cuma makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus, dari tadi udah pada minggat ini semuanya. Akhirul kalam, bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak perawan, silakan bawa ke Bang Wawan, siapa tahu mau nikah lagi. Wa hadza minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.